Allah akan menunda azab selama di sana masih ada orang yang mencegah dari keburukan, mengajak kepada kebaikan, namanya muslihun. Ya. Karena orang yang begitu zikir namanya, Pak. Ya. Itu kenapa kita sekarang ini Bapak Ibu berada di majelis zikir namanya. Saya menyampaikan yang baik-baik, Bapak Ibu mendengar yang baik-baik, itu zikir namanya. Makanya kita disebut majelis zikir. Ya, kita disebut ahlu zikir. Tempat duduk kita disebut majelis zikir, perbuatan kita disebut zikir. Ya. Jadi sebenarnya zikir itu umum, tapi kata Allah, wala zikrullahi akbar. Sungguh zikir menyebut nama Allah itu adalah ibadah yang paling besar nilainya. Ya. Itu makanya Ibu jangan pernah ya satu momen yang luput dari zikir. Kadang-kadang Ibu dah lalu Ibu tu, padahal akan mati tu. Lupa ya berzikir Ibu. Padahal kalau seandainya kita ketika lalu tu Ibu ya tetap menjaga zikir kita, begitu kita tertidur itu hampir zikirnya jalan terus tu. Dan dihitung zikir setiap tarik nafas kita tu Ibu. Ya. Misalnya Ibu mau tidur tu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak kalau kan? Itu elo nafas turun naik tu dihitung zikir tu. Karena mesin zikirnya ibarat motor hidup tadi. Tapi kalau di matian tadi jalan lalu tu tak terkena zikir dah. Itu elo angok di bawah tu setan saya masuknya tu. Ya Pak. Tayolah kamu Pak. Itu makanya zikir itu Ibu jangan los. Karena begitu los, apa kata Allah tadi? Setan menguasainya kan? Makanya orang kalau mimpi buruk di kala lalu Ibu. Bapak Ibu kalau mimpi buruk lalu coba preso tadi, zikir enggak? Enggak. Sebab kalau mimpi buruk itu pasti dari setan. Dan setan masuk ke siapa tadi? Yang jauh dari zikir. Kalau orang tu banyak berzikir, setan kehilangan tempat. Tidak mungkin setan akan masuk ke dalam dirinya. Itu makanya nanti akan ada zikir-zikir yang diajarkan Nabi sebelum tidur. Ya, ada beberapa bacaan sebelum tidur itu, dan Bapak boleh pilih saja salah satunya. Ada yang baca Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ada baca ayat kursi ya, yang diusapkan ke badan, ya tu. Enggak ada zikir-zikir lain. Tergantunglah. Yang penting Bapak Ibu jangan tidur tanpa zikir. Kalau bisa berhenti zikir itu hilang kesadaran kita. Begitu kita tidur baru lidah kita berhenti, dan itu hitungan terus turun naiknya tu. Itu makanya ada orang yang berzikir itu kata Allah bukrata wa asila 24 jam berzikir. Kan tidak mungkin Pak Ibu, mustahil orang bisa 24 jam berzikir Pak. Bagaimana orang bisa 24 jam berzikir dia tidur? Ternyata tidur itu dihitung zikir. Kenapa turun naik nafas itu dianggap zikir? Karena dia tadi menghidupkan mesin zikirnya menjelang tidur. Ya. Itu kenapa ya dikatakan ya wala zikrullahi akbar. Yang kedua, kita lihat surat Al-Ahzab ayat 35. Kata Allah wazakirinallaha katsiran wazakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran aziman. Siapapun yang berzikir laki-laki atau perempuan. Jadi wazakirin laki-laki, wazakirat perempuan. Dan dia banyak berzikir. Apa kata Allah? Diampuni semua dosanya, diberikan pahala yang besar. Coba bayangkan Ibu. Bapak Ibu mengatakan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kata Allah semua dosanya diampuni. Plus pahala. Jadi kita berzikir kok dua dapat Ibu. Bapak Ibu mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, itu diampuni dosanya dulu. Baru setelah itu diberikan pahala yang besar. Jadi jangan dianggap ringan kalimat-kalimat itu Bapak Ibu. Allah menjanjikan begitu. Diampuni dosanya. Ya, sebenarnya semua zikir itu sama Bapak Ibu. Apakah alhamdulillah, subhanallah, sama saja. Karena menyebut nama Allah. Dan janji Allah dua. Yang pertama diampuni dosanya selama itu bukan dosa besar. Karena kalau syirik dengan taubat nasuha, dan dia bukan dengan urusan manusia. Kalau dengan manusia minta maaf, minta kehalalan. Tapi selama dosa itu dengan Allah, maka hapus dengan zikir itu. Coba bayangkan kalau kita misalnya setiap salat 100 kali, ada yang sekian ratus kali. Makanya benar Nabi mengatakan semua umatku pasti masuk surga, kecuali yang tidak mau.
Kan begitu kata Nabi, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang tak mau. Siapa yang tak mau? Yang itulah. Begitu banyaknya jalan-jalan disediakan Allah dan begitu mudahnya, ya, tak perlu biaya. Zikir tu kan tak perlu biaya, Ibu. Kalau haji kadang biayanya mah. Ya, kalau salat minimal Ibu pakai mukena. Ya, menutup aurat berbiaya aja tuh. Puasa minimal untuk sahur, untuk buka do biaya tuh. Zakat pasti berbiaya. Zikir apa biaya zikir, Ibu? Sampai bandung-bandung Ibu masih memasak dapur tuh, subhanallah, subhanallah. Bisa tuh. Sambil bawa auto, subhanallah. Kau nak sudah ambil auto apa? Sudah ambil auto tu bunyiin musik tu geleng-geleng saya. Ya. Curang panjang sampai berapa panjangnya Ibu? Kalau ambo kalau lubuk menturun dari lubuk lindah dan lubuk menturun setengah jam dari Honda tu mah. Para banyak zikir yang bisa dibaca tu Pak Ibu. Manung sok kida Pak Ibu sebanyak tu zikir yang dibaca ya. Rugi Pak Ibu. Rugi. Ya. Ibu-ibu kan banyak pekerjaan. Kadang ibu-ibu kau di rumah ya tu sambil manung-manung. Makanya apa-apa ibu kalau bisa kok bisa bagi tasbih itu tasbih yang yang biji tasbih atau yang apa nama itu? Yang digitalnya itu. Minimal kalau memaci itu kan terkadang zikir tu. Tapi kalau nak dipaci itu kan nak itu kan tampak kawan lah mau takari 2 jam apa Ibu. Ya pokoknya pakailah itu. Nah, tapi intinya kata Allah zikir itu akan menghapus dosa dan mendapatkan pahala yang sangat besar. Ya. Dulu ketika Nabi Ibrahim bertemu Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj di langit ke-7, itu Nabi Ibrahim pesan ke Ibu. Apa kata Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad? Muhammad, tolong sampaikan ke umatmu, surga itu maha luas. Ya, tanahnya subur, lembah-lembahnya banyak. Suruh umatmu menanam pohon di sana supaya dia bisa panen di sana. Satu pohon di surga itu, Pak Ibu, bayang-bayangnya, satu bayang-bayang pohon itu baru bisa tempuh 100 tahun perjalanan. 100 tahun pakai kendaraan kita di bawah pohon itu baru sampai Pak Ibu. Baru kadang pohonnya itu. Baru banyak buahnya kira-kira Pak Ibu ya. Baru kebahagiaannya kita kalau melihat kalau panen banyak tuh kabut tak bisa. Nabi bertanya, apa yang akan ditanam umatku? Kata Nabi Ibrahim, suruh umatmu banyak membaca la haula wala quwata illa billah. Keringan Pak Ibu ya. Yang diriwayatkan dikatakan suruh umatmu banyak membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi yang populer itu la haula wala quwata illa billah. Suruh kan pendek Pak. Tak panjang mana la haula wala quwata illa billah dia tu. Bukannya la haula wala quwata illa billah. Itulah cik pohon tu. La haula wala quwata illa billah. Ada 2 pohonnya tu. Kan tak payah dah tu Pak. Tinggal panen saja. Ya tu. Murah mana masuk surga. Ya murahnya. Kalau dia mu. Kalau tak mu dah akal gitu. Nah itu ya janji Allah di surat Al-Ahzab ayat 35. Nah, coba kita lihat sekarang surah Al-Baqarah ya, surah An-Nisa 103. Apa kata Allah? Fa iza qadaitumus shalah fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum wa izat ma'nantum fa aqimus shalah. Apabila kamu telah selesai mengerjakan salat, maka berzikirlah kamu berdiri, duduk atau berbaring. Itu Allah perintahkan Pak Ibu. Kan salat itu sudah zikir doh. Kata Allah bila sudah selesai salat berzikirlah. Kadang dia ibu kebiasaannya mau langsung Pak. Sudah assalamualaikum tu bergabi kawan langsung tu. Cerita baru. Nah, itu. Biasanya ibu itu. Berzikir dulu. Nanti zikirnya kita ajarkan. Ada Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih la ilaha illallah wahdahu la syarikalah seterusnya. Allahumma anta salam wa minka salam seterusnya. Ada nanti banyak zikirnya. Yang penting Bapak Ibu berzikir. Itu perintah Allah. Setiap selesai salat berzikir. Bahkan hebatnya begini Bapak dan Ibu. Ketika Allah memerintahkan kita berzikir setelah salat. Perintah pertama berzikir dalam keadaan berdiri. Berzikirlah kamu setelah selesai salat dalam keadaan berdiri, berjalan atau duduk atau berbaring. Kenapa tidak duduk perintah berzikir Pak Ibu? Tapi berdiri. Karena perintah Allah iza qudiyatis salah, bila salat telah selesai assalamualaikum fantashiru.
langsung berdiri bertebaranlah kamu di muka bumi, cari rezeki. Jadi Bapak Ibu tidak mesti duduk sudah Assalamualaikum itu risiko lah. Ya. Tak mesti duduk berjam-jam di sini. Tak, sudah Assalamualaikum tabanglah lain. Cuma sepanjang jalan tu subhanallah, subhanallah atau astagfirullah. Sepanjang jalan tu. Kalau di dunia aku banyak orang sibuk. Tak apa-apa, Allah faham. Pergilah. Yang penting jangan tidak berzikir. Aku ni lah pensiun, duduklah siko. Baru yang kedua duduk. Ya, nak ada urusan ada kakan tua indak le anak dong kedurus le awak saya adu manong lah siku surah semayang tu zikirlah itu Pak. Kata Nabi sampai tabik matahari tu kalau subuh tu duduk sekolah ya, setelah salat subuh berjamaah kata Nabi siapa yang subuh berjamaah dia duduk di masjid menunggu matahari terbit sampai dia berzikir dan dia berzikir kepada Allah sampai matahari terbit dan dia salat 2 rakaat setelah itu maka dia dapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Kalau yang pensiun tak apa-apa. Tapi ni masih aktif dinas, jangan duduklah sudah subuh sikit sampai terbit matahari, kerajo lah. Ya. Iya, itu kerajo lah. Ibu yang punya suami, jangan nunggu-nunggu suruk lah sikit. Ya, apa minum seorang, ambil kopi, suai teh seorang. Dosa ibu dah kena dapat pahala ibu lah tu. Ya. Ibu yang punya suami, pulang capek, sudah Assalamualaikum tu pulang lari deh. Sambil jalan tu subhanallahnya, sambil jalan tu tasbih, zikir, tasbih, tahmid, tahlilnya. Karena perintah Allah yang penting setelah salat kamu berzikir. Apapun zikirnya tidak penting, yang penting kamu menyebut nama Allah. Kalau ada dapat yang dicontohkan Nabi itu alhamdulillah, kalau tidak baca saja apa yang bisa. Itu rahasianya kenapa perintah zikir setelah salat itu berdiri bukan duduk. Allah tidak marah kepada kita setelah Assalamualaikum itu langsung pai. Jangan berang lebih boleh. Assalamualaikum, tu pai tagagih panjang saya Assalamualaikum langsung saya pai. Biar Allah suruh dia itu. Karena dia sibuk. Urusannya banyak. Ya. Nah, yang tak punya urusan lagi yang sudah bebas dengan urusan-urusan dunianya, baru duduk. Oh, nan tak taluk menggari lai, lagai wajadan saya payah golek sudah tu lai. Bila perlu lalu sini musalla aku lai. Itu Pak Ibu. Ya. Ya kau pulang ke rumah lah payah lo, padahal apa lutut lah sakit lah barik. Sambil golek-golek zikir siku. Maka 3 perintah zikir kau pergi adanya, tagak, duduk, berbaring. Karena kondisi manusia 3 tu. Yang sibuk banyak, makanya sambil tagak. Yang lah pensiun sambil duduk. Yang nak taruh menggarik lah panik, sudah golek-golek lah zikir siku sampai siang hari beko. Makan pulang sebentar tu dia mari lihat. Ya sampai malaikat maut tiba. Pancak tu Ibu. Nah, jadi rugilah Bapak Ibu yang setelah salat itu tidak berzikir. Karena Allah tidak menuntut kita duduk berzikir berlama-lama di sini. Ya, karena tugas kita ini diciptakan Allah bukan hanya untuk ibadah, ada tugas khalifah juga. Ya, saya termasuk orang yang kalau sudah selesai subuh saya langsung pergi, Pak Ibu. Ya, tidak duduk menunggu suruh karena punya aktivitas pajak, ada kerajo yang menunggu. Enak apa-apa, tapi sambil jalannya zikir. Nah, begitu. Nah, itulah di antara perintah Allah Pak Ibu ya terkait dengan zikir ini. Kita akan lihat nanti beberapa hadis yang menjelaskan, baru kita masuk ke jenis-jenis zikir yang diajarkan ya oleh Allah dan Rasulnya. Baiklah Pak Ibu, kalau ada pertanyaan saya persilakan dulu karena waktu kita tinggal ada 12 menit lagi. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sepengetahuan saya setelah salat itu zikirnya sama. Nabi setelah salat itu selalu membaca astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyana rabbana bi salam, seterusnya. Lalu Nabi baca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta, dan seterusnya. Baru kata Nabi, yang kelima ni baru Nabi berkata. Apa kata Nabi? Siapa yang membaca tasbih 33 kali setiap selesai salat, subhanallah, 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 dan bertahmid wa tahmadullah salasan wa salasin, dan membaca alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali, dan bertakbir wa kabbarullah salasan wa salasin 33 kali, Allahu akbar, Allahu akbar. Lalu dia genapkan yang ke-100, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu ya yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kata Nabi, dialah orang pertama yang akan digiring ke surga. Itu hadis sahih itu, Pak. Karena orang miskin datang mengadu ke Nabi. Apa kata orang miskin? Ya Rasulullah, ini hadis riwayat Muslim. Zahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Rasulullah, nanti orang kaya itu akan masuk surga lebih dulu dari kami. Nabi bertanya, kaifazak? Bagaimana mungkin orang kaya lebih dulu masuk surga dari kalian yang miskin? Bukankah hisab kalian lebih ringan? Apa jawaban mereka? Yusalluna kama nusalli, yasumuna kama nasumu. Kami salat, mereka salat juga. Kami puasa, mereka puasa juga. Kami berjamaah, mereka berjamaah juga. Tapi mereka bersedekah, kami tidak bisa bersedekah. Mereka bantu anak yatim, kami tidak bisa. Mereka bantu orang miskin, kami tidak punya biaya. Mereka haji umrah, kami tidak punya biaya. Kata Nabi sini, maukah kalian saya ajarkan satu kalimat, ya, tasbikunahu ilal jannah, yang kalian akan mendahului mereka masuk surga? Maukah kalian saya ajarkan satu kalimat yang bisa mendahului mereka masuk surga? Baik Rasulullah, bala ya Rasulullah, ajarkan kami. Itu yang dikatakan Nabi. Setiap selesai salat, ya, antusabbihu fi kulli duburi salat. Setiap selesai salat, bacalah tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, dan yang terakhir tahlil tadi, la ilaha illallah. Pulang mereka senang, dapat jimat, ya, dapat jimat, dapat bocoran. Ternyata besok pagi ramai-ramai datang lagi mereka ke Nabi. Nabi tanya, balai cik Nabi, tiba balik cik Nabi. Apa kata mereka? Nen patang bocor Nabi. Bocor ba? Ada orang kayu dakik kami patang terdengar, dia orang baca lu samu-samu. Apa kata Nabi? Kalau ada orang begitu, orang kaya, wajar orang kaya begitu lebih dulu masuk surga dari kamu yang miskin. Nah, ini dasarnya zikir yang tadi itu setelah salat, ya, membuat seseorang paling dulu rombongannya masuk surga. Kan di surah Az-Zumar itu ayat 71 ya sampai 73. Allah menjelaskan manusia masuk surga itu kan tidak satu-satu, Pak. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Manusia akan digiring menuju surga Allah berkelompok-kelompok. Ada kloter 1, kloter 2, seterusnya. Yang kloter 1 itu yang setiap selesai salat baca 100 kali yang tadi. Tak hebat Pak tu. Itu kenapa wala zikrullahi akbar. Sungguh zikir menyebut nama Allah tu yang paling besar nilainya. Dia berhak surga paling duluan, dia apa? Rombongan nomor 1 dia masuk surga, ya, bersama para nabi, para syuhada. Coba bayangkan, setiap salat dia tidak pernah lupakan yang itu. Makanya Bapak Ibu jangan anggap sepele itu, dan tidak mesti duduk di sini. Ya. Yang penting selesai salat. Misalnya Bapak Ibu tak gagih, ya naik kotor ni. Tapi di oto tu baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Baca. Beko kok disapu orang, jawik dulu, berhenti zikir dulu. Jadi sapu orang, Pak, kemana Pak? Jangan Pak Ibu. Jawik lah. Iyo abu tu ada acara kasih tua ya. Kau tergagi mana kau? Yang mau tak lah kat Sawantalo tu sambung dengan dia. Tak ada masalah lah Pak Ibu. Tak kaku ke ibadah kalau Pak Ibu. Yang penting selesai salat.